Mbah Jaya Gelung seperti itu. Saya ingat terus. Wis ojo sok iri meri tinggi, ojo sok ngece, ojo sok ngelokno, ojo ngelene wis papaning elek, papaning Allah susing utus sing dosa menungso iku wis gak ono sing wis ono sing kono sing penting apa gawe kerukunan kabecikan wis tumindak becik. Dadi wis pangucap pambudi panggawe lah sing dijogo, pangucap pambudi panggawe. Itu sangat ingat Kak Utama kemana itu. Nah, itulah saya perjalanan saya itu sampai segitu. Ya sekarang orang-orang mencari itu ya silahkan aja, tapi jangan arahkan yang negatif, positif aja. Kalau misalkan itu berkelebihan, punya kelebihan untuk menolong, ala kadarnya, seikhlasnya, bisa pamberi. Kalaupun ada yang memberi ya itu sudah rezekinya. Kalau memang ada orang berkelebihan ya sudah. Katanya orang punya bulan seperti itu. Yang sekarang baru tenar setinampi itu kan. Nah itu kan setamil ada juga yang kan gak ada suka. Ya itu kan wah itu berlebih loh. Katanya dia punya kelebihan kan. Punya kelebihan untuk menolong. Ya, dia sudah laduni itu mungkin dari kodratullah dari lahir untuk bertugas di dunia seperti itu. Kodrat laduni. Ya kadang orang mengatakan tasawuf katanya laduni, enggak laduni itu dari lahir sudah dibawa dari dua ilmu sudah nggak bisa ditiru, nggak bisa diirikan seperti itu. Jadi dia itu menolong. Wah berlebih-lebih ya punya kelebihan kok, kemampuan dia membuktikan kok. Dia sudah jalan hidupnya dia menolong kok, gitu aja. Kalau untuk sampai segitu ya sudah, nyatanya dia membuktikan dia menolong orang. Kalau memang ada orang yang belum nggak boleh. Apapun kita itu nggak boleh menghina orang, melecehkan orang, merendahkan, apalagi membodohkan orang. Bahkan batin aja nggak boleh. Enggak, apalagi batin jelek. Sudahlah, kita itu masalah akulah ya lah. Sebenarnya pun kita kan salah. Merasa jelek lah, sebaik apapun merasa jelek. Aku sing elek ora kowe misalkan, bukan kamu saya yang jelek. Aku yang salah bukan kamu. Itu adalah tuntunan Mbah Jaya Gelung. Dan tidak kalau dari aliran Mbah Jaya Gelung kan nggak boleh membunuh kalau nggak terpaksa makhluk lah. Dan kita membunuh hawa apa dan yang saya jalani saya nggak pernah nggak makan yang berdarah, maksudnya daging yang berdarah sudah saya jalani sampai 2 tahun, sampai nggak makan nasi juga. Kalau kamu belajar itu nggak usah makan nasi sekuatmu berapa gitu, dia nggak ngukur. Saya pernah saya jalani itu, tapi saya hati-hati setelah saya meditasi, saya semedi itu kata saudara-saudara kita yang di sedulur papat itu kan dirasa di hati, dirasa itu dalam perwujudan, mungkin wujudan rasa atau wujudan batin, seperti berwujud kita sendiri bisa ngomong sama batin kita. Aku ngomong sama aku, ada jawaban. Itu yang saya temukan begitu. Dulur yang namanya sedulur papat 5 panter itu kita sudah panternya itu benar, jadi betul panter kita yang panternya. Jadi maka itulah perjalanan hidup saya sampai berjalan seperti ini. Memang ada petunjuk. Terus itulah mlaku nganggo kowe lahir nganggo dino mlaku nganggo dino kan gitu. Jadi orang itu yang penting kalau misalkan ingin tenang, ingin hidup, sudah kita hidup. Untuk apa? Kalau misalkan mencari ketenangan itu sekarang ini zaman modern, jadi zaman di mana ya? Sekarang zamannya kayaknya persaingan hidup yang diburu kan materi, akhirnya di luar kemampuan. Misalkan kita gajinya sebulan 1 juta. 1 juta itu mungkin buat urusan keluarga mungkin kurang. Terus akhirnya tetangga punya ini, akhirnya kredit ini kepotong ini kurang. Nah, akhirnya dia menyiksa sendiri kan. Karena di luar kemampuan. Itulah kalau menurut saya sudah hanya segitu dihayati, itu sudah surga, sudah tenang. Dan nanti akan datang sendiri, misal penghayatan itu kita itu ada sendiri. Makanya yang saya katakan rezeki itu sebenarnya di depan kita. Dia sudah manggil kita, rezeki itu hidup. Aku juga memanggil kamu, aku dengar suaramu, tapi tertutup apalah yang menutup kita hayati, menutup kita hayati. Makanya dulu saya ya juga dari Mbah Jaya Gelung, rezeki itu ya turpisan, tangi pisan juga, puasa dari yang rendah terus yang tinggi. Tanggal 13, 14, 15 itu juga
terutama puasa kelahiran. Makanya sehingga sekarang saya kalau pas kelahiran saya nggak tidur 3 hari 3 malam. Itu kalau saya sama teman-teman ini niru kayak gitu, diizinkan apa enggak, Mbah? Ya kalau kuat seikhlasnya aja, karena sampean-sampean itu kan dunia kan masih kental tadi. Arahkan gitu kan. Misalkan lah anak muda pergaulan apa bergaulah tapi satu. Nah biasanya orang anak muda itu kan mabuk atau ngerokok, itu wajar. Tapi satu, orang pemuda itu kalau punya nyali jangan berkelahi, juga jangan kriminal. Itu toh, jangan kalau udah berkelahi itu. Kalau punya nyali salurkan dalam bakatmu. Punya bakat apa, nyali itu salurkan, nanti jadi. Dan kejujuran kunci keberhasilan itu tadi. Pokoknya ngalah-ngalih sabar nerimo. Sudah, kita tekuni aja, biarlah. Ambisi kita, ambisi positif, ambisi ke bakat kita. Kita bakat lain-lain, dunia itu masih kental karena kamu di dalam dunia masih. Kalau mengikuti seperti ini, jalannya nggak apa-apa proses. Puasa ini itu penghayatan. Tapi puasa kelahiran itu sebenarnya perlu itu. Kalau saya nggak segini 3 hari 3 malam nggak tidur tapi makan. Karena saya dilahirkan malam 1 Suro dan saya di Seng Bajoyo belum dari rasa tangan sudah. Ya sudah, itu tadi sudah Malam 3 hari. 1 Suro, Mbah, lahir jenengan. Iya. Kalau hari pas Jumat pagi kan gitu. Hari Jumat pagi malam 1 Suro jam 11, jam terasa katanya ibu setengah 12 lebih dikit lahir. Itu kelahiran saya. Jadi garis tangan saya dari kakek, dari yang belum juga ada tanda kan garis tangan saya ini kan lurus, kanan kirinya lurus. Ini lurus nih, kan lurus. Oh iya, Mbak. Ya jadi saya nggak pernah ini, makanya dulu waktu saya masih budak apa sudah kadang pernah ada orang masalah di kampung saya, anak sekolah SMA kelas 251 menghajar anaknya geng lain desa. Di truk 2 truk. Saya satu kampung saya suruh masuk rumah semua, jangan ada yang keluar, saya sendiri yang menghadapi gengnya itu. Bener, itu kisah nyata, ini yang saya alami. Jangan ada yang keluar, karena itu anak geng yang diajar itu, geng lahir daerah. Terus ada kabar mau di truk 2 truk sama motor-motor itu, saya hadang kalau di sini, kalau di saya katakan bulak itu antara desa dan desa ada hutan dikit loh. Saya hadang di situ. Turun yang bapaknya itu semua itu. Terus akhirnya mau apa kamu di sini? Sudahlah. Mau pulang atau mau balik, silakan. Kalau kamu bisa membunuh saya, kamu masuk surga juara dunia, kamu. Tapi saya sudah sekarang itu masa-masa itu, maaf saja, itu masa lalu yang saya alami sampai segitu itu. Dan juga akhirnya akhir-akhir ini ada penuntun yang gak utama murni. Aku gak iso buka zaman saya buka wis melakukan kue uripmu bareng alam kian gitu. Jadi ya sudah, kue melakumu ojo njaluk yen ana tampanan, ojo njupuk sing mbok pangan wae kan gitu. Terus tak hayati terus, maksudnya piye? Maksudnya ternyata nggak boleh meminta. Nek ono wong enek kan suruh menerima. Tapi kalau ada barang di jalan pun nggak boleh mengambil. Yang diboleh yang kamu makan itu, kalau makanan nggak apa-apa tapi semakan kamu tok kan gitu. Uang apapun saya sering nggak pernah mengambil waktu jalan itu. Tak lewati. Tapi kalau makanan, kalau pas saya lapar tak ambil, kalau enggak. Itu tok. Kalau dikasih di warung, ya sudah makan di tempat. Enggak bekal, kenyang sudah jalan. Nanti minum sudah minum tok gitu dulu kan. Itu saya terus saya sampai seperti lumpuh, sampai apa tadi alam itu sampai alam itu seperti ini. Ya itulah saya menyatakan diri dari alam itu hingga akhirnya sampai hayati dan tekuni agar apa yang diinginkan atau harapan capai. Selalu mohon diri kita ini, dimohonkan kepada diri kita sendiri ini. Mohon maaf pada diri kita ini yang telah melakukan salah-salah ini. Itulah akhirnya nanti sampailah kalau ingin menembus sekarang yang di Gusti atau akulah salah. Sudahlah, aku ketemu aku nanti hayati terus, nanti mungkin bisa mencapai pada itu. Dan tujuan kita adalah harapan di saudara siapa, tapi harapan atau keinginan itu kan pasti yang diinginkan itu tercapai. Itu mungkin jangan seperti itu, nggak usah
aslinya hidup itu nggak boleh gersulo itu biar resah lah. Apa yang sudah hidup seperti ini? Karena dari Mbah Joyo Gulung itu diajarkan orang mau dimasukkan itu sudah dijanji. Kamu di dunia saya kasih usia 60 tahun. Hidup kamu seperti ini yo. Ya pokoknya saya mau arep roh donya, kan gitu. Ya gini arep donya. Sudah kamu di dunia 60 tahun hidup kamu seperti ini, garis straight sudah. Makanya sudah itu. Makanya kalau hidup ya mewah yang itu ya pernah pas ngobrol-ngobrol itu pas habis itu ya itu kan ngobrol biasa itu sampai segitu itu orang-orang masa ngombe keringet dhewe gak njaluk iku wong ngalas wong kerja kepanasan gegere kowe ngombe keringet dhewe mangan gitu iki nyambut gawe adus keringet dhewe iku jenenge mangan keringet dhewe gak ngurusi wong iku wis jenenge romasan iku ora gur sekilan sengenge iki lengger nempel ning sirah lengger wong ning panas-panas kuwi kan gitu. Oh gitu jenenge romasan iku ngombe keringet dhewe gak ono njaluk ngombe iku wong nyambut gawe kepanasan iku. Nek ora rombo iku nang ngalas-ngalas iku ora gur sekilan sering nempel ning sirah lengger. Itu tadi saya ayat itu ya betul. Terus akhirnya terus surga neraka yo nek ngarepmu iku. Surga seneng susah, neraka ya susah. Jadi kalau saya itu kembali nang alam langgeng, alam ketenangan, alam abadi sudah kembali ke dana. Wis gak ono suara yang adanya keluarga iki nek alam dunia di sana enggak ada keluarga. Ada suami istri itu di dunia kan gitu. Terus pulau kalian tidak ini misalnya berarti nebus kesalahan sing lintu-lintu nggak bisa kesalahan ditebus, nggak bisa karena sudah sekali berbuat salah ya sudah tersalah kan wis salah nanti ditebus ya Bu hanya saja diimbangi, makanya kan ditimbang, maksudnya diimbangi kebaikan, makanya ada peribahasa panas tahun dihapus dan sehari kan gitu toh. Kadang dulu waktu aku jelek sekali sudah luntur. Tapi kejelekan yang selama kita berbuat baik pun masih aja sampai mati loh. Kan dek mati ini kan gitu. Nah itulah diimbangi, makanya ditimbang. Katanya ditimbang itu diimbangi. Kalau dihapus sudah berbuat kok. Sudah berbuat salah kok. Loh, misalkan kita itu memukul atau mencuri ya wis maksud mencuri lah wis piye ya sudah toh kayak diimbangi aja kebaikan itu saja. Makanya dulu waktu saya buta ya itu saya kembalikan lagi ke cerita dulu itu ya saya itu ada bagian juga karena semua orang tahu saya kebutuhan apapun saya cukupi, ada pengode saya itu hasilnya kayak gitu. Tapi itulah teguran saya itu malu dan tuh kakek saya makanan itu gak jadi darah dan daging anak istrimu mosok mbok pakani uang seperti itu ya itulah teguran. Oh iya ya akhirnya itulah makanya sekarang saya misalkan saya waktu jalan beli warung jajan makan satu makanan itu harga 500 lupa saya bayar, saya jalan berapa kilo ingat saya balik kok saya ingat kalau itu jadi darah dan jiwa pripun Mbah carane Mbah korek wah membersihkan pikiran, hati dan jiwa. Terus yang nomor kalih manfaate boten batin tiang awon niku napa Mbah saged diraosaken Mbah? Kalau kita yeti itu akan ketentraman kedamaian sejati yang ketenangan yang sangat indah kalau tak pernah membatin orang jelek itu. Bener itu. Cobalah kamu batin elek sudahlah kok batin elek belum tentu jelek, kita jelek itu kita sendiri aja nggak usah itu jangan batin, biarpun itu orang jelek tetap baik, nanti kalau orang baik kita lupa batin jelek jadinya nanti jelek semua. Itu tuh ada nafsu masuk jelek jadi jelek, misal wah kui jahat, bisa juga dari batin kita ketembus itu orang itu bisa jahat juga padahal itu orang baik kan gitu. Akan meluruskan hati kita dan pikiran itu kalau batin jelek, nggak usah batin jelek apalagi berprasangka jelek, sudah enggak ya kalau bisa sih itu belajar makanya ataupun ada orang gila orang dekil itu hamba Allah misalkan yo podo umat beda tempatnya tapi mungkin belum tentulah baik kita daripada dia
Untung kita sama, itu juga lesu juga lapar kita kasih. Jangan pernah dibatin. Kalau batin karena itu nanti kedamaian, benar-benar mendapatkan ketentraman. Cobalah kamu batin elek, mesti kesiksa terus. Leres mbah niku. Kesiksa terus batin elek. Iya, iya. Akal elek, elek. Loh ini tekan terus batin. Tapi nggih boten gampil nggih, Mbah. Ya, ya Proses, sekali proses melihat tetangga ini yang penting sama tetangga baik, biarpun dijeleki tetap baik. Itu latihannya. Terus ada tetangga beli ini atau bisa ini, nggak usah iri meri batin itu, kenapa ngurus-ngurusi, ini sudah nggak usah dibatin. Terus membersihkan jiwa, pikiran dan batin.